Nama saya Chandra dan saya sudah menerbangkan drone sejak 2 tahun yang lalu. Saya memulai dari Phantom 2, dan tahun lalu sekitar bulan Mei tahun 2015 DJI mengeluarkan Phantom 3, dan tahun ini mereka mengeluarkan produknya yang terbaru, Phantom 4. Penasaran bagaimana isi di dalam Phantom 4 ini? Mari kita saksikan video unboxingnya. Kita lihat apa aja sih isinya di dalam ini. Kita bisa lihat sekarang case-nya ini sudah dapat kayak case ya. Jadi case-nya ini terbuat dari styrofoam dan bahannya sini cukup kuat, nggak gampang rusak. Dan sepertinya kalau misalkan pengen bawa Phantom dalam kota, jadi misalkan mau ditaruh di dalam mobil atau mungkin di bawah tangan di sepeda motor, case ini saya rasa sih cukup aman. Tapi mungkin kalau misalkan mau keluar kota, seperti misalkan mau check in di bagasi, mungkin sebaiknya dibikinin case ekstra mungkin ya, yang dari aluminium itu. Jadi ini didobelin supaya untuk ekstra amannya. Sekarang kita buka yuk, kita lihat isi di dalamnya. Oke, pertama jelas ada drone-nya itu sendiri. Terus ada remote, bentuknya sama persis ya, seperti remote-nya Phantom 3 atau Inspire. Terus kita juga dapat prop atau baling-baling. Jumlahnya ada 8, jadi kita dapat cadangan 1 set. Kemudian kabel untuk charger. Dan ini adaptornya. Terus di sini juga ada ini buku manualnya. Dan ini DJI Care. Ini ada selebaran. Tapi karena tidak ditulis dalam bahasa Inggris, saya juga nggak tahu ini isinya apa. Kemudian masih ada lagi kabel USB. Jadi kabel ini fungsinya misalkan kita nerbangin drone pakai Android, kita bisa colokkan kabel ini dari remote ke sini sebagai preview monitor kita, dan juga untuk nyeting seperti shutter, ISO, white balance, dan lain sebagainya. Yang terakhir, di sini ada kabel micro USB male to USB female. Kabel ini fungsinya untuk mengupgrade softwarenya DJI Phantom 4 jika ada update, atau mungkin kita mau langsung ngambil data dari sini memory card, kita bisa langsung colokin ke sini tanpa melepas memory cardnya. Ini fungsi kabel itu. Dan itu saja isi dari DJI Phantom 4 ini. Mungkin ntar lagi akan saya jelasin mungkin bedanya sama yang 3, overview-nya aja. Oke, kita mulai dari drone-nya ini sendiri. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kayak misalkan motornya ini lebih tinggi daripada Phantom 3. Fungsinya jika Phantom 3 motornya segini, kadang prop itu bisa masuk dalam frame. Jadi kalau ini dia lebih tinggi, propnya itu kemungkinan lebih kecil untuk masuk ke dalam frame waktu kita record. Dan menurut DJI, desain yang agak tinggi ini berfungsi juga meningkatkan efisiensi perputaran prop itu sendiri, jadi lebih
baloknya desainnya baru. Kalau yang dulu di Phantom 3, di baloknya itu kita nge-slide dimasukinnya di sini, jadi kadang itu agak ribet. Nah yang sekarang ini dia sepertinya desainnya lebih lumayan simple karena dia snap on 2 di sini, jadi kayak itu buka pasangnya. Terus kita lihat lagi yang baru, mungkin baterainya bisa kita lihat, baterainya di sini lebih gemuk ya, dan kapasitasnya juga lebih besar daripada baterai di DJI Phantom 3 yang dulu. Terus kemudian yang baru lagi, di bawah juga ada 2 sensor. Ini fungsinya juga obstacle avoidance system. Jadi ini lebih berfungsi kalau misalkan kita mau auto return to home dan di depan kita ini ada halangan. Jadi yang bekerja sensor yang di sini untuk membaca di depan, dan yang di bagian sini untuk membaca yang bagian bawah. Dan vision positioning system yang ada di DJI Phantom 4 ini juga sedikit di-upgrade. Kalau yang pada Phantom 3 dulu, dia hanya mendeteksi pada jarak sekitar 3 meter. Jadi jika drone kita tidak dapat GPS, yang pada Phantom 3 kita cuma bisa stabil di 3 meter. Tapi kalau yang baru ini, mereka mengimprove-nya sehingga ketinggiannya naik dari 3 meter jadi 10 meter. Oke, mungkin itu aja yang di Phantom-nya. Terus baling-baling, pada baling-baling Phantom 4 ini desainnya diperbarui lagi dengan DJI. Kalau yang dulu kita harus memutar seperti ini, tapi kalau yang sekarang istilahnya kita itu seperti snap and lock. Jadi ini cukup dimasukin, ditekan, dan kemudian diputar gini. Jadi lebih cepat dan simple ya untuk masangnya ke DJI. Oke, terus charger hanya mungkin beda konektornya aja, yang lainnya tidak ada bedanya. Sekarang remote, oke kita lihat bedanya. Oke, sepertinya hanya ada satu perbedaan tombol. Jadi jika kalian sempat punya Phantom 3, remote ini sama banget bentuknya, cuman dia dapat extra tombol aja satu di sini, tombol pause. Jadi tombol pause ini mungkin fungsinya waktu kita special mode, let's say point of interest. Jadi ini misalkan objeknya dan ini misalkan drone-nya. Waktu kita eksekusi misi, drone yang jalan gini, kita bisa sewaktu-waktu menekan tombol pause ini jika diperlukan. Jadi ini fitur yang memang cukup membantu sekali pada Phantom 4 ini ya. Oke, kemudian ada satu perubahan lagi di sini. Penahan untuk device kita ini pada Phantom 4 ini DJI menyempurnakan bahannya. Jadi ini sekarang terbuat dari aluminium. Jadi lebih kuat daripada yang dulu terbuat dari plastik putih aja. Dan ini sekarang namanya juga lebih kokoh, dia nggak gerak kiri kanan. Kemudian yang lain apakah ada? Oke, saya rasa ini cuma itu aja. Oke, sekian video unboxing dari saya. Jika kalian